Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Baca. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat membaca. Al-Asmaul Husna. Pengertian Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna terdiri atas dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Kata Al-Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Quran Surat Taha ayat 8 yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asmaul Husna, nama-nama baik. Dalil tentang Al-Asmaul Husna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Sifat nafsiyah, yaitu sifat yang menjadi keniscayaan pada diri Tuhan. Sifat ini terdiri atas satu sifat, yaitu wujud, ada. 2. Sifat salbiyah, yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menafikan sifat sebaliknya. Sifat ini terdiri atas sifat-sifat akidah b, baka, c, muhalafatul lil hawadisi d, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah 3. Sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada zat Tuhan yang dapat dijangkau oleh akal manusia. A. Kudrat b. Iradat c. Ilmu d. Hayat e. Sama f. Basar g. Kalam. 4. Sifat ma'anawiyah, yaitu sifat yang menjadi nisbah atas kesempurnaan atas sifat-sifat ma'ani. A. Kadiran b. Muridan c. Aliman d. Hayan e. Samian f. Basiran g. Mutakaliman. Selain sifat wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mustahil. Sifat mustahil merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebalikan sifat wajibnya. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Adam. 2. Hudus. 3. Fana. 4. Mumasalatul ihawadisi. 5. Qiyamuhu bigairihi. 6. Ta'adud. 7. Aizun. 8. Karahah. 9. Jahlu. 10. Maut. 11. Sumun. 12. Umyun. 13. Bukmun. 14. Ajizan. 15. Mahruhan. 16. Jahilan. 17. Mayitan. 18. Asam. 19. Ama. 20. Abkam. Selain memiliki sifat wajib dan mustahil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jaiz. Jaiz berarti boleh. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu sifat, yaitu berkehendak atau tidak berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk berkehendak atau tidak berkehendak. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memaksanya. Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah.
Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ia Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Juga berarti sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Al-Quran Surat Al-Infitar ayat 6. Al-Karim dimaknai Maha Pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa dari kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika miskin dalam harta, karena kedermawanannya tidak hanya dari harta yang dititipkan melainkan meliputi segala hal. Manusia yang berharta dan dermawan hendaklah tidak sombong karena telah memiliki sifat dermawan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan. Bagi orang yang diberikan harta melimpah maupun tidak, maka keduanya harus selalu bersyukur kepadanya, karena orang yang miskin pun telah diberikan nikmat selain harta. Al-Karim juga dimaknai yang Maha Pemberi Maaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah Dia yang apabila berjanji, menepati janjinya, bila memberi, melampaui batas harapan. Tidak peduli berapa dan kepada siapa Dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon kepada selainnya, meminta pada orang lain. Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 82. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Mu'min, berarti kita memohon diberikan keamanan, dihindarkan dari fitnah, bencana, dan siksa. Karena Dialah yang Maha memberikan keamanan, Dia yang Maha Pengaman. Dalam nama Al-Mu'min terdapat kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ada pertolongan dan perlindungan, ada jaminan, insurans, dan ada bala bantuan. Berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min di samping menumbuhkan dan memperkuat keyakinan dan keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Al-Mu'min, yaitu Tuhan yang Maha Pemberi rasa aman, juga terkandung pengertian bahwa sebagai hamba yang beriman, seorang mukmin dituntut mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya.
mengamalkan dan meneladani al-asmaul husna al-mu'min, artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Wakil. Kata Al-Wakil berarti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil, yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Firman-Nya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Orang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepastian bahwa semua akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh hamba yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih adalah satu-satunya yang dapat dipercaya oleh para hambanya. Seseorang yang melakukan urusannya dengan sebaik-baiknya dan kemudian akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan karunia-Nya. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab dari suatu kejadian. Berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu dan akibatnya adalah sikap malas. Ketawakalan dapat diibaratkan dengan menyadari sebab akibat. Orang harus berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Manusia harus menyadari bahwa semua usahanya adalah sebuah doa yang aktif dan harapan akan adanya pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 102. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil.